Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pemikiran berikutnya adalah sejarah imperialisme. Jadi imperialisme ini adalah suatu pemikiran bahwa suatu bangsa yang berkuasa atas seluruh dunia ini tentu saja akan menjadi bangsa yang unggul, bangsa yang diperhitungkan, ya, sehingga mereka kemudian melakukan imperialisme yang tujuannya adalah ada semacam imperium, ada ruang yang dijadikan untuk kekuasaannya. Jadi imperialisme ini adalah merupakan salah satu pasangan dari pemikiran kolonialisme. Jadi kalau imperialisme itu lebih luas karena berpikiran bahwa menguasai dunia ya tidak selalu dengan kolonisasi. Nah, tetapi kolonialisme harus dengan kolonisasi. Jadi yang penting adalah penguasaannya atau imperiumnya. Nah, sehingga dalam imperialisme kita melihat bahwa ada imperialisme yang disebut imperialisme kuno, yaitu imperialis yang mencari ya misalnya gold ya emas ya sebagai kekayaan, kemudian glory mengembangkan atau menyebarkan agama, kemudian juga gospel ya gospel, jadi gospel itu agama, kemudian glory ini yang berkaitan dengan kejayaan. Nah, jadi faktor inilah yang diperhitungkan oleh bangsa-bangsa ketika mereka melakukan imperialisme yang disebut sebagai imperialisme kuno. Meskipun sebenarnya dalam imperialisme kuno juga faktor ekonomi itu ada, ya, meskipun titik fokusnya adalah persoalan politik. Jadi politik bisa menguasai ekonomi. Nah, itulah yang ditonjolkan oleh imperialisme kuno. Tetapi bagi imperialisme modern ini agak terbalik. Ya, jadi menguasai ekonomi dengan tujuan untuk menguasai politik. Nah, sehingga dalam imperialisme modern, bangsa-bangsa barat itu akan mencoba untuk menjadikan negeri jajahan sebagai sumber ya, bahan mentah. Jadi mereka akan menjadikan suatu bangsa atau daerah yang dijadikan sebagai bahan mentah, ya, terutama untuk kepentingan pabrik dan juga ya terutama karena dipengaruhi oleh revolusi industri ya yang terjadi di Inggris. Jadi revolusi industri ini menyebabkan pemikiran manusia mengalami perubahan, tetapi dengan cara memperlihatkan ya kekuasaan ekonomi untuk bisa menguasai secara politik. Jadi terbalik dengan imperialisme kuno. Nah, kemudian juga sesuai dengan tujuannya untuk menguasai perekonomian, maka imperialisme modern ini akan menjadikan negeri jajahan itu sebagai pasar. Ya, jadi selama ini kalau mereka menjadi negara industri, hasil industrinya itu tentu saja tidak hanya dipakai untuk dirinya sendiri ya, tetapi juga untuk bisa dijual. Nah, penjualan barang-barang produk industri ini harus disebarkan ke seluruh dunia sehingga bangsa lain akan mempunyai ketergantungan, terutama ketergantungan yang berkaitan dengan teknologi. Jadi negeri yang menjadi pasar tentu saja akan dijajah selamanya secara ekonomi
Nah, sehingga secara politik dengan sendirinya mereka akan dikuasai oleh bangsa yang mempunyai pemikiran imperialisme modern. Nah, sehingga imperialisme itu pada dasarnya akan menguasai politik, menguasai ekonomi, menguasai kebudayaan gitu ya. Jadi pada prinsipnya tiga hal itu merupakan yang asasi gitu ya dalam kehidupan manusia. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.